Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Isma Jaya di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Kali ini yang saya bahas adalah tentang pertanyaan yang banyak banget di kolom komentar, yaitu menanyakan tentang ciri murai, trotol, jantan, dan betina. Jadi di sini saya sengaja terangin ciri-cirinya murai trotol antara jantan dan betina dari mulai saat bertelur, saat dia usia 7 hari, di saat dia usia 14 hari, dan di saat dia sudah mandiri atau bisa dikatakan dia udah bisa makan pur sendiri. Tapi di sini bukan sebagai patokan atau bukan sebagai jaminan ciri-ciri tersebut. Cuman saya menerangkan, jadi misalkan telur yang seperti itu bentuknya jaminan jantan atau jaminan betina. Cuman yang saya omongkan di sini biasanya ciri-cirinya seperti itu menurut pengalaman saya pribadi. Oke, simak videonya sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham, dan yang baru gabung silahkan gabung dengan cara tekan tombol subscribe-nya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti saya dan agar bisa kita nambah lebih dekat lagi. Sebenarnya ciri-ciri antara murai batu jantan dan murai batu betina ini sudah pernah saya terangin di video sebelum-sebelumnya ya. Cuman mungkin teman-teman yang baru gabung atau yang baru melihat channel saya mungkin belum tahu. Jadi di sini saya mau terangkan lagi. Simak terus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada 3 butir telur. Dimana menurut saya, prediksi saya ini, telur yang di atas itu jantan, yang di tengah itu betina, dan yang di bawah juga betina. Kenapa demikian? Jadi, kalau menurut saya, ciri telur jantan itu terlihat runcing teman-teman ya. Terlihat ujungnya itu runcing seperti yang ada tulisan jantannya ini. Nah, biarpun kecil, tapi ujung telurnya itu dia runcing teman-teman. Beda dengan yang di tengah. Ini telurnya besar ya. Ini telurnya besar, cuman prediksi saya ini betina. Karena apa? Karena ujung telurnya itu tumpul. Nah, itu menurut pengalaman saya. Dan di bawah juga ini kalau menurut saya betina. Karena apa? Biarpun dia agak runcing, cuman dia terlihat bulat telurnya. Nah, jadi ini prediksi saya juga betina. Mungkin kalau misalkan cuma ada satu, teman-teman juga mungkin agak bingung juga ya. Nah, di sini kalau misalkan ada satu, terlihat seperti bulat telurnya itu ya. Jadi terlihat seperti bulat dan lebih tumpul ujungnya. Beda dengan yang jantan, terlihat walaupun kecil, dia ujungnya itu lancip atau ujungnya itu runcing teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, walaupun itu bukan menjadi patokan, tapi sekiranya teman-teman sudah bisa memprediksi, walaupun misalkan hasilnya kadang meleset, namanya juga manusia, cuma bisa memprediksi kalau masih berupa telur. Sekarang kita bahas di usianya yang ke-7 hari. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah usia murai batu yang baru 7 hari, 8 hari ini. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Yang di atas prediksi saya itu betina, dan yang di bawah prediksi saya itu jantan. Kenapa demikian? Jadi ciri-cirinya teman-teman, coba teman-teman perhatikan pas kepalanya. Perhatikan kepala piyik betina itu kecil. Jadi kepalanya kecil itu, terus kalau kita lihat dari atas, itu terlihat bulat teman-teman ya. Ingat sekali lagi, terlihat kepalanya kecil, dan dilihat dari atas itu terlihat bulat kepalanya.
beda dengan yang di bawah. Itu kalau prediksi saya jantan. Kok bisa? Nah, iya. Jadi kalau misalkan dilihat dari atas itu terlihat kepak kepalanya dan terlihat besar, teman-teman. Jadi kepalanya itu besar dan terlihat kepak. Dan di bagian samping paruh itu terlihat agak lebar ya. Teman-teman mungkin kelihatan ya. Jadi di samping paruhnya itu terlihat lebar. Beda dengan yang betina itu terlihat di sampingnya itu atau letak paruhnya itu terlihat kecil. Nah, begitu ya kira-kira teman-teman prediksinya. Coba teman-teman lihat dari atas yang jantan itu terlihat kepak dan terlihat lebih besar kepalanya ya dibandingkan yang betina. Misalkan ini ada 3 ekor ya. Biasanya kalau misalkan tidak jantannya 2, itu ya betinanya yang 2. Teman-teman perhatikan saja, walaupun misalkan yang paling kecil itu jantan, itu walaupun kecil, paling kecil, cuman kepalanya itu besar, teman-teman. Jadi beda ya. Walaupun kecil, kalau misalkan jantan, itu kepalanya agak besar, jadi tidak normal dengan badannya. Begitu kira-kira ya. Kita lanjut ke yang usia kurang lebih 14 hari. Nah, ini adalah penampakannya murai trotol yang kurang lebih usianya 14 hari. Di sebelah kiri saya ini adalah prediksi betina. Dan yang di sebelah kanan ini adalah prediksi saya itu jantan. Kenapa dan apa cirinya? Nah, coba teman-teman perhatikan di bagian badannya dulu. Badan sang betina biasanya lebih mengembang atau lebih terlihat gembul, teman-teman ya. Nah, beda dengan jantan. Kalau yang jantan biasanya badannya itu terlihat agak ramping dan postur tubuhnya itu agak panjang. Nah, itu di bagian badannya ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan peternak ataupun saya sendiri, ciri biar pembeli itu gampang, itu saya kasih ring. Kalau yang betina itu ringnya di kaki kiri. Dan yang jantan itu saya kasih ring di kaki kanan. Agar apa? Agar sang pembeli itu tidak bingung. Jadi tidak menanyakan lagi atau tidak ragu lagi kalau ini itu jantan atau betina. Nah, itu. Tapi teman-teman harus tahu membelinya harus sama orang yang terpercaya atau misalkan sama teman sendiri biar nggak dibohongin. Biar jantan jangan sampai ringnya di kanan teman-teman udah langsung yakin bahwa itu jantan. Jadi utamakan lebih hati-hati lagi dan utamakan lebih teliti lagi dalam membeli. Terus coba teman-teman perhatikan ya, wajah betina sama wajah yang jantan itu terlihat beda sebenarnya, teman-teman. Mungkin bagi pemula itu terlihat sama, cuman kalau misalkan bagi yang biasa main murai batu ataupun misalkan peternak, itu sangat paham sekali dari mukanya aja. Jadi muka yang betina itu terlihat sayu, teman-teman ya. Jadi terlihat sayu atau terlihat biasa saja. Beda dengan yang jantan itu terlihat garang. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ciri-cirinya, cuman saya bahas yang penting-pentingnya saja biar teman-teman nggak kelamaan nyimaknya. Tapi gimana kalau misalkan ada 1 ekor bedainya? Mungkin teman-teman juga bingung kalau misalkan yang teman-teman lihat cuman ada 1. Contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Nah, kalau misalkan ada 1 mungkin teman-teman bingung ini jantan apa betina. Jadi di foto ini adalah jenis trotol betina, teman-teman. Kenapa? Kok bisa betina? Jadi lihat di bagian sayap itu terlihat kusam. Di bagian sayap itu terlihat kusam ya.
Beda dengan yang jantan itu biasanya badannya itu lebih hitam. Jadi begitu ya kalau misalkan teman-teman bingung. Dan sekarang kita bahas kalau misalkan murai trotolnya udah mandiri, penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah penampakan betina. Udah jelas sekali ya, warnanya kelabu dan kepalanya juga kecil dan sangat terlihat sekali beda dengan yang jantan. Warnanya hitamnya mengkilap dan terlihat sangar, dan bodinya juga biasanya lebih besar daripada yang betina. Gimana kawan-kawan, semoga paham ya, dan semoga penjelasan saya itu bisa sedikit membantu untuk teman-teman yang bingung antara memilih murai batu trotol jantan dan betina. Semoga bermanfaat, dan semoga di video selanjutnya saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi, dan semoga video ini menjadi sedikit mengurangi rasa bingung teman-teman antara memilih murai batu trotol jantan dan betina. Jangan lupa subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.